Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madenanda Satyalaksana. Saya berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lainnya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input, masukan yang berupa stimulasi, dan output keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulasi dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus yang oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan oleh siswa respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat ditimbulkan melalui respon yang semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon pun akan dikuatkan. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulasi yang penting diberikan, ditambahkan atau dihilangkan, dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon. Adapun tokoh-tokoh behaviorisme diantaranya adalah yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau berwujud tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Yang kedua ada Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini diantaranya. Yang pertama ada connection as airborne. Menurut Thorndike, dari eksperimen yang dihasilkan Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar diantaranya law of effect, law of readiness, dan law of exercise. Kedua ada classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing, berhasilkan hukum-hukum belajarnya diantaranya law of response conditioning, law response action tension. Dari beberapa tokoh, teori behaviorisme Skinner merupakan tokoh yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behaviorisme. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi pengembangan teori dan praktek. Pendidikan pembelajaran hingga kini adalah menggunakan aliran behaviorisme. Karena aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang dihasilkan melalui model hubungan stimulus dan responnya. Mendudukkan orang yang belajar sebagai induktif dan pasif. Orang belajar sebagai induktif, respon atau perilaku tertentu dapat dibentuk karena dikondisikan dengan cara tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan faktor-faktor penguat dan akan hilang bila dikenai hukuman. Teori ini hingga kini masih merajai praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggara pembelajaran dari tingkat paling dini, seperti kelompok belajar, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai di perguruan tinggi. Pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan. Teori ini memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur, tetapi
Di dunia nyata ini, orang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Berdasarkan uraian di atas, inti dari teori belajar behavioristik adalah: yang pertama, ada belajar adalah perubahan tingkah laku. Kedua, seseorang dianggap telah belajar jika sesuatu itu telah mampu menunjukkan perubahan tingkah terhadapnya. Ketiga, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Keempat, sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Kelima, yang bisa diamati dan diukur hanyalah stimulus dan respon. Penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Keenam, bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Demikian juga jika respon dikurangi, maka respon juga menguat. Maka dari itu, aplikasi teori ini adalah pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari dan evaluasi menekankan pada hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan tentang teori behaviorisme dari saya. Semoga bermanfaat dan juga bisa digunakan dengan baik. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.